Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya Ustaz Zainuddin dalam pembelajaran IPS kelas 8. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua, bisa memberikan pencerahan buat kita semua, dan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu ini, dan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak sekalian, berikut ini adalah beberapa video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Selamat menyaksikan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Untuk lebih mengetahui lebih mendalam, anak-anak sekalian, mari kita saksikan bersama-sama. Namun sebelum kita membahas lebih mendalam apa itu mobilitas sosial, jangan lupa anak-anak sekalian untuk menyiapkan alat-alat tulisnya. Karena jika nanti ada istilah atau kata-kata yang penting yang belum kalian ketahui, maka nanti bisa dicatat dan bisa ditanyakan. Selanjutnya, kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian mobilitas sosial, dan yang kedua adalah mendeskripsikan macam-macam mobilitas sosial. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Baik, kita lanjutkan. Pendahuluan. Hidup manusia senantiasa bergerak dinamis. Dinamika kehidupan manusia menyebabkan manusia akan mengalami perubahan status. Ada kalanya perubahan status itu menjadi lebih baik, namun ada kalanya pula menjadi lebih buruk. Semakin terbuka suatu masyarakat, maka semakin memungkinkan pula terjadinya mobilitas sosial. Mobilitas sosial menyangkut 3 hal pokok. Yang pertama adalah perubahan kelas sosial, baik itu ke atas maupun ke bawah. Yang kedua, dialami oleh manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dan yang ketiga, terjadi dampak sosial terhadap kelas sosial baru yang diperoleh individu ataupun kelompok. Selanjutnya, mari kita lanjutkan untuk mengetahui definisi mobilitas sosial. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial melibatkan seseorang ataupun kelompok warga.
Itulah pengertian mobilitas sosial berdasarkan bahasa, dari segi bahasa. Bagaimana mobilitas sosial menurut para ahli? Menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial adalah sesuatu yang menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Sedangkan menurut Robert M.Z. Lawang, yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya atau dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Nah, itu definisi mobilitas sosial menurut para ahli. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama definisikan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Kita ambil dari bahasa ataupun dari segi menurut para ahli. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan strata sosial yang satu ke lapisan yang lainnya. Untuk selanjutnya, mari kita perdalam lagi menuju macam-macam mobilitas sosial. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan di gambar, di situ ada orang-orang naik, ya, ada yang naik, ada yang turun, atau di situ juga ada gambar pemain sepak bola terkenal, Cristiano Ronaldo. Nah, mereka semua atau gambar di atas itu semuanya merupakan contoh dari macam-macam mobilitas sosial. Untuk itu, mari bersama-sama kita kaji apa saja macam-macam mobilitas sosial. Nah, yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal. Apa itu mobilitas sosial vertikal? Yaitu perpindahan posisi dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang tidak sederajat. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama, mobilitas vertikal naik atau social climbing. Contohnya, karyawan diangkat menjadi manajer. Yang kedua, mobilitas vertikal turun atau social sinking. Contohnya adalah karyawan pabrik yang di PHK. Selanjutnya, mobilitas sosial horizontal. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal? Nah, anak-anak sekalian, di gambar sudah ada dua di situ. Yang pertama garis yang sejajar, garis panah. Yang kedua di situ ada gambar Cristiano Ronaldo. Yang di situ yang pertama ada tulisan Real Madrid, yang kedua Juventus. Artinya Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola terkenal yang awalnya berada di klub sepak bola Real Madrid, pindah ke klub sepak bola Juventus. Nah, itu adalah contoh dari mobilitas sosial horizontal. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan posisi dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Yang ketiga adalah mobilitas sosial intragenerasi, yaitu
mobilitas vertikal dalam generasi itu sendiri. Artinya terjadi dalam diri seseorang selama masa hidupnya, atau lebih gampang kita sebut riwayat hidup seseorang mulai dari kecil hingga besar. Contohnya adalah dua orang bersaudara yang memiliki perbedaan dalam profesi. Sang kakak berprofesi sebagai dokter, sang adik berprofesi sebagai pedagang asongan. Contoh yang kedua adalah seorang pegawai negeri sipil naik dari golongan 4A ke golongan 4B. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami apa itu mobilitas sosial intragenerasi? Baik, kita lanjut ke mobilitas yang keempat, yaitu mobilitas sosial antar generasi. Apa itu mobilitas sosial antar generasi? Yaitu mobilitas vertikal yang tidak terjadi dalam diri individu, tetapi terjadi dalam dua generasi atau lebih. Contohnya, seorang anak menjadi dokter, sementara ayahnya dahulu hanya seorang petani. Nah, di sini ada dua generasi ayah dan juga generasi anak. Ya, ayahnya jadi petani, sedangkan anaknya menjadi seorang dokter. Ini namanya mobilitas sosial antar generasi yang mengalami kenaikan. Ini contohnya ya. Seorang kakek memiliki status pekerjaan sebagai buruh tani. Habis itu kakek memiliki anak namanya ayah, profesinya sebagai guru. Ayah memiliki anak yang profesinya sebagai seorang dokter. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan yang awalnya kakeknya itu adalah seorang guru, dilanjutkan ayahnya menjadi seorang guru, dan yang terakhir anaknya menjadi seorang dokter. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ini adalah contoh dari mobilitas sosial antar generasi yang sifatnya naik. Untuk selanjutnya, seorang kakek menjadi tuan tanah atau orang kaya, sedangkan ayahnya atau anaknya ya menjadi dosen, sedangkan ayahnya anak menjadi sopir. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk contoh ini termasuk dari mobilitas antar generasi yang turun ya. Kenapa disebut mobilitas sosial antar generasi turun? Karena kakeknya tuan tanah, ayahnya dosen, anaknya menjadi sopir. Baik, gimana anak-anak sekalian? Sudah bisa dipahami terkait dengan macam-macam mobilitas sosial, termasuk juga definisi mobilitas sosial itu sendiri. Ya, kesimpulannya adalah bagi kita sebagai seorang muslim harus memiliki keinginan yang kuat, atau bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan, sehingga kita bisa lebih baik lagi. Ibrahnya ataupun manfaat kita mempelajari mobilitas sosial sebagai seorang muslim adalah hari ini harus lebih baik daripada kemarin ya. Generasi 1
dengan generasi selanjutnya harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Untuk itu, tetap semangat kepada kalian semuanya untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik buat diri kalian dan buat orang-orang di sekitar kalian. Semoga video pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan. Terima kasih.